jadi alat yang ada di depan adik-adik ini namanya pot breaker ya. Jadi fungsinya untuk memisahkan antara kulit buah dan biji kakao ya. Nah, dan alat ini punya kapasitas sekitar 3 ton per jam adik-adik. Jadi bisa mecah buah kakao ini 3 ton per jamnya. Kalau dihitung buah, bisa 3000 buah per jam mecah buah kakao ini. Nah, jadi alat ini bisa membedakan adik-adik ya. Jadi buah tongkol ini kita masukkan dan dipecah, dan kulitnya itu lari ke samping ya, dan bijinya ke bawah. Nah, jadi setelah kami pisah antara kulit buah dan bijinya, itu proses selanjutnya itu tidak langsung kami proses menjadi makanan coklat adik-adik ya. Jadi kami peram dulu, difermentasi. Tahu fermentasi? Ya, jadi didiamkan dulu selama 5 hari. Ada yang ditanyakan di sini? Kalau enggak kita lanjut sambil jalan. Oke, sambil jalan adik-adik, ayo. Pemandunya semua. Nah, di sini adik-adik. Nah, di sini ada contoh biji kakao yang kami peram atau kami fermentasi ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi diperam dulu atau didiamkan dulu selama 5 hari adik-adik ya. Ini sudah berapa hari, Pak? Ini fungsinya, tujuannya di fermentasi ini tujuannya supaya biji kakao ini berubah warna dan membentuk aroma dan rasa di sini. Jadi biji kakao ini sebelum difermentasi itu warnanya ungu, ya. Kalau ungu nanti kan bukan coklat ya, bukan makan coklat, jadi makanan ungu nanti. Ya. Jadi harus difermentasi dulu. Ya. Jadi setelah difermentasi nanti warnanya berubah menjadi coklat. Nah, gitu. Nah, tujuannya fermentasi ini supaya di sini biji kakao ini membentuk aroma dan rasa coklat ya, supaya keluar aroma coklatnya gitu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini udah berapa hari nih, Pak? Ini sudah 3 hari. Ya. Berarti belum. Belum. Ya. Setelah 5 hari baru proses selanjutnya kami keringkan di sini adik-adik. Oke, kali jalan. Aku ikutin Pak. Nyekun. Jadi untuk biji kakao yang sudah kami fermentasi, jadi kami keringkan di sini adik-adik ya. Nah, jadi alat itu punya kapasitas sekitar 4 ton per 40 jam. Berapa kalau 40 jam? Setara berapa hari? 3 hari ya? Ya. Nah, jadi alat ini bisa mengeringkan biji kakao dan kopi itu 4 ton dengan waktu 40 jam adik-adik ya. Nah, jadi untuk biji kopi dan kakao itu kami keringkan sesuai kadar air yang sudah ditentukan adik-adik. Jadi untuk biji kakao itu kami keringkan sampai kadar air 7%, ya, 7% ya. Nah, sedangkan kopi itu sampai 12%. Nah, gitu ya. Oke, di sini ada yang tanyakan untuk proses pengolahan bulu kakao. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengolahan kopi. Oke, lanjut ke kopi. Kanan ada dan kopi yang dipanen adik-adik ya. Nah, jadi untuk proses pengolahan kopi itu yang kami panen itu buah yang merah atau cherry ya. Jadi yang merah, yang kopi yang benar-benar tua adik-adik ya. Ya. Jadi harus ini supaya rasanya nanti maksimal. Jadi kenapa kopi petani itu harganya murah? Karena panennya nggak merah, jadi masih hijau kuning itu diambil. Jadi rasanya nggak enak, jadi ngefek ke harga nanti. Nah, kalau di sini yang kami panen itu yang merah adik-adik ya. Karena di sini itu pengolahan basah, ya. Adik-adik ini tahu kopi ada beberapa pengolahan, nggak tahu ya? Dua, ada pengolah basah dan kering ya. Tapi banyak petani yang olah ini kering ya. Ada juga ini kopi wine honey prosesnya, tahu kan? Tahu. Ya. Jadi kalau di sini kami olah basah adik-adik ya. Jadi untuk olah basah itu setelah kami panen yang cherry itu
dipulper, ya, dipulpen atau dikupas kulit buahnya. Adik-adik tahu kopi itu punya berapa komponen kulit? 3. Yang satu kulit apa? Yang satu itu kulit buah ya. Yang kedua kulit apa? Kulit tanduk. Ya, kulit tanduk, kulit gajah ya. Kleru terus kita Yang mau. ketiga ini kulit ari. Nah, yang ketiga kulit ari ya. Nah, kulit ari itu biasanya terkupas waktu di roasting adik-adik ya. Oke. Nah, setelah dipulper itu bijinya difermentasi adik-adik. Ya. Jadi difermentasi atau diperam ya. Sama kayak biji kakao tadi. Tapi kalau kakao itu 5 hari, kalau biji kopi ini untuk jenis Arabica itu 36 jam. Wah, pinter ini. Tadi yang jelasin toh. Jelasin. Oh, yang jelasin. Jadi setelah difermentasi itu di washing ya atau dicuci bersih, setelah itu baru dikeringkan ya. Nah, untuk kopi sampai kadar air berapa? 7. Salah. Jadi pintar, berarti tadi mendengarkan ya. Anak SMA dan Oke, sip. Nah, jadi setelah dikeringkan dengan kadar air 12%, itu kalau kita mau proses menjadi kopi bubuk itu dihuler dulu adik-adik ya. Dihuler apa yang dikupas? Kulit apa? Kulit tanduk. Belum. Ini yang dikupas ini kulit gabahnya ya, kulit tanduk ya. Nah, setelah dikupas baru kami grade, disortasi. Nah, di grade ya. Apa di grade? Di session itu di grade itu memisahkan antara biji besar dan kecil. Nah, oke, kita lihat ke belakang, di sana ada alatnya. Di sini. Yo. Nah, jadi adik-adik bisa lihat ini ada alat blender atau alat grade ya. Jadi alat ini untuk memisahkan antara biji besar dan kecil. Ada apa harus dipisah? Katanya. karena ikut. Jadi kenapa harus dipisah? Karena untuk mempermudah untuk roasting. Jadi kalau kopi itu campur besar kecil, jadi yang kecil nanti matang duluan Pak. Ya. Jadi gosong nanti yang kecil, yang juga nanti masih ini mentah. Jadi rasanya gak akan maksimal ya. Dan besar kecilnya kopi itu juga menentukan kualitas adik-adik ya. Nah, setelah kami grade, baru kami sortasi manual. Adik-adik bisa lihat ini ada. Yo, keruduk rono Dan sortasi ya. Syukur tuh nyer-nyer nih panitia. Nah, ini. Nah, jadi yang kami pisahkan di sini adalah biji peda atau biji cacat ya, dan benda asing. Tahu benda asing? Tahu kerikil. Ah, kerikil ya. Jadi benda yang ini ya, bukan kopi itu namanya benda asing. Jadi yang kami pisah biji hitam ya. Kenapa harus dipisah? Karena nanti mempengaruhi rasa ya. Jadi biji hitam satu ini bisa rusak biji 10 yang bagus. Enggak sangit. Nah, enggak sangit, bener bagus. Bener banget. Pinter Oke, di sini ada yang ditanyakan? Ya, jelas. Jelas ya. Kalau jelas kita lanjut ke pengolahan. Ayo. Oke. Tanya Pak, ada kopi gratis enggak buat kita? Oh, Itu susah Bang. susah. Ini yang dan jawab ini. Gak ada kopi gratis ya. Nanti bisa beli di Otek, harganya kasih murah. 1.000. Minuman coklat ya. Berapa Pak? 3.000. Beli satu gratis. Beli satu gratis 3. Oke, lanjut ke Pak Prim. Siapa? Putih lewat jembatan.
Bener enak. Polo lah. Ya, stop sini dulu. Stop sini. Baik. Enggak boleh. Dia main lihat dah. Enggak kelihatan. Baik adik-adik, nah ini sudah memasuki area pengolahan coklat ya. Nah, jadi adik-adik sudah tahu tadi ya, jadi biji kakao tadi yang sudah kering dengan kadar 7%. Itu sebelum kami proses menjadi makanan coklat, itu kami roasting dulu adik-adik. Tahu roasting? Roasting itu disangrai tanpa minyak ya. Jadi disangrai dengan alat kapasitas 10 kilo dan waktunya 20 menit dan suhunya 110 adik-adik ya. Nah, jadi disangrai dulu. Nah, proses selanjutnya setelah disangrai, langkah berikutnya itu dikupas kulit bijinya. Jadi kami kupas melalui alat mesin desainer itu ya. Nah, jadi fungsinya mesin desainer itu untuk mengupas atau memisah nip dan kulit biji ya. Tahu nipnya? Nip itu daging bijinya ya. Nah, setelah terpisah dari kulitnya, nipnya baru dipasta adik-adik. Jadi adik-adik bisa lihat ke dalam. Nah, di situ sedang memasta itu. Nah, jadi yang ngalir itu pasta coklat. Itu masih pahit ya, karena belum ada campurannya. Nah, jadi itu biji kakao itu lumer, itu masih murni adik-adik. Itu lumer karena biji kakao itu mengandung lemak ya. Nah, jadi perlu adik-adik ketahui, masih pahit Pak. Jadi untuk proses pengolahan makanan coklat, permen coklat, itu dari biji langsung diproses adik-adik ya, tanpa dipisah lemaknya. Ya. Nah, kalau proses pembuatan bubuk coklat, itu lemaknya dipisah. Jadi pasta tadi kami masukkan di mesin pengempa ini. Nah, jadi yang netes itu lemaknya adik-adik ya, itu yang bikin lumer tadi. Lemaknya kok masih warna coklat? Lemaknya ya, jadi nanti berubah putih nanti dudek kalau sudah beku ya. Nah, jadi untuk lemaknya sendiri di sini kami fungsikan untuk bahan baku kosmetik bagian ya. Jadi di sini untuk sabun padat. Jadi untuk sabun padat untuk sabun mandi ya lemaknya. Nah, sebagian untuk white coklat. Pernah makan coklat putih? Nah itu, jadi kalau pernah makan coklat putih itu lemaknya yang kami proses. Ya. Nah, oke lanjut. Ganti-gantengan, Mbak. Nah, jadi bisa lihat ke dalam. Jadi ini ruang packing ya. Jadi untuk bubuknya, jadi bubuk coklat. Jadi kami jual di sini ada yang murni bubuk coklat, ada yang sudah 3-in-1 adik-adik ya. 3-in-1. Ya, ada satu. Bagus. Iya. Jadi semacam Milo gitu adik-adik ya. Jadi di sini ruang packing. Nah, setelah dari sini itu sudah siap dipasarkan adik-adik. Ya, sudah siap dipasarkan. Oke lanjut. Bu. Nah, jadi adik-adik bisa lihat di dalam. Nah, di situ ada mesin pencetak ya. Jadi pasta kakao tadi yang lumer ya, yang sudah tercampur dengan formula. Jadi kami cetak melalui alat itu adik-adik. Adik-adik bisa lihat di dalam ya. Nah, setelah kami cetak baru kami masukkan di mesin pendingin. Itu atau di tempering ya. Nah, setelah beku
baru kami packing adik-adik. Nah, adik-adik yang di dalam itu sedang packing itu. Ya. Nah, di sini ada contohnya yang sudah kami packing adik-adik. Nah, di situ ada contohnya. Ya. Nah, nanti adik-adik beli oleh-oleh bisa ngecek langsung beli ya. Yuk cek nanti tempatnya. Ya. Budgetnya biru ya. Yo sinetron 51 lah. Ini mah sumpah wes. Nah, baik. Karena ini harus menyesuaikan karakteristik kopi itu sendiri. Ya. Jadi proses kopi sulit. Biru-biru Pak. Cek. Kita tersesat. Yoga. Biru-biru. Bandung. Oke adik-adik. Nah, Besok Pak. di dalam ada alat namanya dekontaminasi ya. Jadi alat dekontaminasi ini fungsinya untuk alat dekontaminasi, alat untuk merendahkan kadar kopi. Ya. Adik-adik ini kalau minum kopi nyeri nggak lambungnya? Enggak, kebiasaan ngopi. Jadi kalau nyeri berarti adik-adik ini sensitif sama kadar kafein. Jadi yang bikin nyeri itu kadar kafeinnya adik-adik ya. Jadi kalau sudah kerja kan aman. Ya ben ngopi sih enggak enak kafeinnya. Oke, adik-adik bisa lihat di dalam. Nah ini ruang bikin untuk kopi ya. Ini yang kami kopi robusta murni dan arabica murni. Juga ada kopi blending adik-adik ya. Kopi yang kami blend antara robusta dan arabica. Ya. Ayo Pak. Jadi Udah Mbak, ben tak syuting iki kapok soalnya wajahku kok syuting mesti rapas kok. turunan dari coklat itu adalah noker, roti kering coklat. Bahan bakunya ada tambahan bubuk coklat. Ya. Nah, selain itu juga kami produksi ini apa? Swartswear. Jadi swartswear kami itu kami mix dengan coklat. Juga ada es krim ya. Wow. Pengen Nah, es adik-adik krim. bisa beli coklat krim di sana. Bisa. Harganya murah. Berarti. Ya. Nah, itu bisa minum coklat. Cil, saya tahu Cil aja. 2000 Pak. Bentar ada sih nyekel live gak? Saya nyekel live kan aku kan gak apa-apa. Iya Mbak. Semangat, Mbaknya semangat. Semangat Mbak. Besok aku nggak kesini lagi kok. Oke. Pak, dan Pak, tak syuting Pak, tak syuting. Iya. Dia tuh ngomong gini. Lah kok wis munyer. Endi? Siaran langsung. Ayo. Hai. Soperan. Siaran langsung. SMA. Siaran langsung SMA. Aku. Sini dong. Ini yang lagi di kebun kopi sama kebun coklat. Iya, bener sama Lil ya. Telur rek sih dulu. Siapa sih dulu? Nah, jamar ya sendelo. Sendelo nih. Enek Hidayatus Sawan sedang menonton. Kita sapa hai dong, hai. Himai sedang menonton, hai. Jadi kita nih lagi di kebun coklat. Itu ada Pak Bas sama Pak Ali Murtado, hai. Mari kita keliling lagi. Terus kita akan ke. Loh, kok balik nih?
Oke. Kita Pascal nih, Bi. Kok gak enak? Kurung. Ya Allah, Pascal. Ya Allah, Pascal. Iki masalah hidup Pascal, iki wedok. Hai, mau. Aku jujur. Oh, bisa. Language. Yang adik-adik lihat ya, mulai dari hulu sampai hilir ya, mulai dari buah sampai jadi makanan setiap saji, itu alatnya dibikin di sini adik-adik ya. Jadi kami bikin sendiri dan kami juga terima pesanan ya. Seandainya adik-adik atau bapak adik-adik ini ingin usaha skala home industry untuk kopi dan kakao, bisa pesan di sini alatnya ya. Oh, ini berarti ini pembuatan alat. Berapa harganya? 3.000 juga. Pengen pulsa. Aduh. Iya. Senyum mas, senyum mas. Manis deh. Manisnya kebangetan. Kumala Sari iki lho Kumala. Siapa sih? Jadi guys, ada yang paling menyeramkan dari sini. Wah, apa ini guys? Oh my god, mirip sama dia. Wow. Pascal boleh. Itu dia pemilik kambingnya. Pascal. Ada yang menyapa bapak loh. Ya Allah Pascal, ini dia orangnya. Itu mirip ya. Mirip banget everybody. Kan Pak, kok moto kembarannya Pak? Kita udah lapor belum? Lapor. Kami dari tas 12 botol. Balik. Sama-sama, Pak. Foto di sini. Ya. Dalam rangka kunjungan belajar hari ini, adik-adik, sebelum kami menyampaikan overview ya atau sedikit pengantar tentang bagaimana agribisnis kopi kakao atau bagaimana kegiatan di pusat penelitian kopi kakao, kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, seperti adik-adik tadi masuk dan lihat umbul-umbul itu, baru saja berulang tahun yang ke-111. Kalau kita tarik mundur sekarang 2022 menjadi 111, itu kami dibentuk atau didirikan di Jember sebagai Besukis Proof Station atau Balai Penelitian Besuki itu tanggal 1 Januari 1911. Kita semua belum lahir ya. Kita masih di dalam penjajahan Belanda. Tapi Belanda membangun perkebunan sekaligus lembaga risetnya di Jember yang saat itu tidak hanya melakukan penelitian dan pengembangan kopi dan kakao, tapi juga ada tanaman karet dan juga tanaman tembakau yang sekarang dikenal sebagai tembakau besuki naus itu ya, yang kebanyakan diusahakan di bawah naungan ya, ada net, ada kelambu seperti kelambunya itu ya. Pusat Penelitian Kopi Kakao Indonesia itu mendapat mandat melakukan penelitian dan pengembangan kopi dan kakao secara nasional. Jadi di negara kita itu pusat penelitian kopi dan kakao hanya ada di sini, di Jember. Ya, jadi seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kopi dan kakao dari Aceh sampai Papua itu akan selalu berhubungan
dan meminta jasa dari pelayanan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Ya. Secara kelembagaan Pusat Penelitian Kopi Kakao itu terakreditasi juga seperti di sekolah, seperti di perguruan tinggi. Akreditasinya oleh KNAP, ya, KNAPPP, P-nya 3, Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian Pengembangan, KNAP. Kemudian saat ini Pusat Penelitian Kopi Kakao Indonesia selain sebagai Center of Excellence, pusat unggulan iptek kopi dan kakao, juga merupakan Sains Teknopark yang terbaik di Indonesia. Ada melihat ada CCSTP tadi ya di air mancur tadi. CCSTP itu singkatan dari Coffee and Cocoa Sains Teknopark. Tujuan atau fungsi dari STP atau CCSTP adalah yang pertama adalah menghasilkan inovasi teknologi karena kami lembaga riset. Kemudian yang kedua adalah transfer informasi atau transfer teknologi seperti yang kami lakukan sekarang kepada adik-adik siswi SMA Darussalam ini. Dan yang ketiga adalah inkubasi bisnis teknologi. Adik-adik melihat di depan itu ada anjungan promosi tenan ya. Anjungan promosi tenan itu artinya bahwa tempat ini digunakan sebagai tempat untuk promosinya para pengusaha pemula, startup berbasis kopi dan kakao. Pusat Kakao sudah membimbing atau membina 12 startup ya, pengusaha pemula berbasis kopi dan kakao yang beberapa diantaranya sekarang sudah ada yang menasional, jadi produknya sudah dipakai di hotel dan di Garuda Indonesia. Ini hasil kerja dari pembinaan dari Pusat Kakao melalui CCSTP-nya itu. Secara kelembagaan pula, Pusat Kakao sekarang masuk ke holding BUMN perkebunan adik-adik. Jadi kami satu atap dengan PTPN, tapi kami bukan bagian dari kebun renteng ya. Di sebelah itu kan ada kebun renteng tadi ya, yang ada tebu masih muda itu awalnya tanaman karet kemudian dibongkar menjadi tebu. Itu milik PTPN. Kalau Pusat Kakao ini milik dikoordinasi oleh PT Riset Perkebunan Nusantara yang berkantor pusat di Bogor. Nah, Pusat Penelitian Kopi Kakao masih harus mandiri di dalam pembiayaannya. Jadi Pusat Kakao tidak mendapat dana dari APBN, dari negara, ya. Seperti mungkin di Darussalam juga ya, tidak dari APBN, tapi secara mandiri dari siswa atau dari donatur itu. Nah, Pusat Kakao itu berbisnis, adik-adik. Pusat Kakao punya unit-unit bisnis strategis, antara lain adalah yang pertama bisnis Pusat Kakao itu adalah bahan tanam atau bibit ya, kopi kakao. Kemudian tanaman pendukung yang lain itu bisnis tanaman lamtoro, kemudian bibit pisang, kultur jaringan. Ya, adik-adik melihat selalu di atasnya pohon kopi atau kakao, nanti kalau keliling kebun itu ada pohon yang lebih tinggi dari kopi atau kakao. Itu ada lamtoro. Ya. Lamtoro itu fungsinya adalah untuk melindungi tanaman kopi dan kakao. Karena tanaman kopi kakao kalau ditanam di tempat terbuka seperti padi atau jagung, dia tidak akan berproduksi dengan baik. Kepanasan, dia tidak tahan panas. Perlu dipayungi. Nah, payungnya itu tanaman lamtoro atau pisang. Kemudian bisnis yang kedua adalah kerjasama riset dan pendampingan. Jadi Pusat Kakao banyak bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian di dalam dan di luar negeri untuk melakukan penelitian bersama. Kemudian yang ketiga, kami punya training center yang terakreditasi dan berbasis iptek kopi dan kakao. Kemudian
Yang berikutnya, yang keempat adalah kami punya industri alat dan mesin. Adik-adik nanti kalau masuk pabrik juga akan melihat bengkel alat dan mesin pengolahan kopi dan kakao. Kemudian yang kelima, kami punya industri hilir kopi kakao, kopi coklat adik-adik ya, yang produknya nanti adik-adik bisa temukan di outlet kopi kakao dan kafe ada di sana. Jadi adik-adik nanti mau membeli oleh-oleh kopi coklat ya, harga pabrik, harga yang cukup murah, itu bisa dilakukan di outlet di depan sana itu. Itu adik-adik beberapa unit bisnis strategis. Yang terakhir Kokopak ya, Taman Eduwisata Iptek Kopi dan Kakao, yang saat ini merupakan tahun keempat ya, mulai tahun 2016 Kokopak itu dibentuk. Di Banyuwangi itu ada itu ya, dusun kakao ya, di Glenmore itu seluruh mesin yang ada di sana itu buatan Puslit Koka. Jadi sebenarnya miniaturnya dari di sini di Puslit Koka itu dibuat dibangun di Banyuwangi itu milik PTPN 12 ya. Jadi teknologi yang di sini digunakan oleh PTPN 12 untuk membangun dusun kakao. Di Blitar itu ada kampung kakao ya, mungkin sudah ada yang pernah ke sana. Nah, itu sedikit ya tentang profil Puslit Koka. Dan adik-adik sekarang berada di salah satu kebun pusat penelitian kopi kakao. Ini namanya kebun percobaan Kaliwining, berada di Desa Nogosari, Kecamatan Rambibuji, Kabupaten Jember ya. Kebun ini luasnya cuma 160 hektar. Cuman 160 hektar. Maksud saya cuman itu kalau dibandingkan dengan kebunnya PTP ya. Kalau kebun PTP kan bisa 10.000 hektar ya. Kalau di kami punya kebun 3 tempat, yang di sini 160 hektar, di Malang 110 hektar, dan di Bondowoso 110 hektar. Jadi total kami punya kebun 380 hektar. Untuk sebuah lembaga riset seperti Puslit Koka adik-adik, yang levelnya nasional dan 2 komoditi, 2 tanaman, itu kebun segitu sangat kecil. Kami punya keinginan punya kebun minimal 1000 hektar ya, 1000 hektar. Sehingga kami nanti akan menjalin kerjasama dengan PTPN untuk bisa mendapatkan areanya PTP itu untuk di KSO kan ya, di kerjasama operasional dengan pusat penelitian kopi kakao ya. Dan di 3 kebun ini adik-adik, kami punya koleksi jenis-jenis tanaman kopi dan kakao yang terlengkap di Asia Pasifik. Adik-adik kalau ingin mencandra atau mendeskripsi kopi dan kakao yang ada di Puslit Koka, ini setiap hari didatangi, dicandra satu-satu, itu mungkin perlu waktu 1 tahun ya. 1 tahun, sifat daunnya, kemudian rumus daunnya berapa, kemudian warna daun, warna pupusnya, kemudian warna bunganya, posisi tepung sari atau putek dan sebagainya. Itu antar tanaman, antar varietas berbeda-beda ya. Jadi, itu satu kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan uang, kekayaan material genetik itu, dan itu hanya dimiliki oleh pusat penelitian kopi kakao ya. Jadi adik-adik kalau mau belajar kopi kakao di Puslit Koka lah tempatnya. Kami bisa menerima adik-adik untuk magang di sini ya, untuk magang di sini walaupun dengan keterbatasan adik-adik ya. Jadi tempatnya terbatas, itu artinya tidak semua siswa nanti yang mengajukan itu kami terima seluruhnya. Tapi bisa makan di lab, bisa makan di
di pabrik pengolahan coklat atau kopi gitu ya, bisa magang di laboratorium atau di unit-unit kerja lain pembibitan misalnya, itu bisa. Itu sekelumit ya tentang puslit koka. Ini di sini ada display, display tadi baru disiapkan. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang teknologi proses ya, teknologi proses pengolahan hulu hilir kopi kakao. Jika Adik-adik udah sampai sini, nanti sepulang dari sini saya harapkan Adik-adik punya gambaran bagaimana sih mengolah kopi dan mengolah kakao ya menjadi makanan, itu menjadi makanan. Bahkan tidak hanya makanan, jadi kopi atau kakao juga bisa diolah menjadi aneka produk kosmetika misalnya, ya itu bisa. Ya, yang pertama kami ingin memperkenalkan tentang pengolahan kopinya dulu adik-adik. Di Banyuwangi itu sebenarnya kan banyak ya kebun kopi, kebun kakao. Saya sering ke Banyuwangi juga ya, ke kebun di Kalibendo, di mana? Di Kali Trepak, kemudian Kali Sepanjang dan sebagainya, itu di sana itu. Adik-adik, di kopi itu ada dua metode pengolahan adik-adik, kalau adik-adik ingin tahu. Pengolahan kopi itu ada dua macam. Yang pertama adalah pengolahan kering dan yang kedua pengolahan basah. Yang paling mudah itu pengolahan kering. Pengolahan kering itu buah kopi yang sudah masak di pohon yang warnanya merah gitu ya. Jadi itu dipanen, langsung dijemur saja. Langsung dijemur. Dijemur sampai kadar air 12%. Sehingga menjadi kopi seperti ini. Kopi gelondong kering namanya. Ya, kopi gelondong kering. Nah, kalau mau disangrai, digoreng tanpa minyak itu, atau dijual biji kopinya menjadi kopi pasar, ini harus dikupas dulu kulitnya menjadi kopi pasar seperti ini. Di penjual-penjual kopi di pasar, bentuk kopinya sudah seperti ini, tidak ada kulit luarnya lagi ya. Ini pengolahan hulu untuk kopinya. Kemudian untuk yang kering tadi. Kemudian untuk yang pengolahan basah, yang kedua itu pengolahan basah. Buah kopi masak di pohon ya, itu dipanen, kemudian masuk ke mesin pengupas dulu, dikupas, kemudian difermentasi, dimasukkan ke bak seperti jeding itu ya, atau ke bak kayu, kotak kayu itu dibiarkan 36 jam. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membentuk aroma dan cita rasa kopi yang baik. Dan biasanya kopi yang diolah secara basah adalah kopi Arabica, seperti yang ada di dataran tinggi Jen itu ya. Dataran tinggi Jen itu Java Coffee namanya, kopi yang sangat terkenal di dunia. Itu Java Coffee antara lain dihasilkan dari dataran tinggi Jen, milik PTPN 12 itu, baik di kebun Belawan, kebun Kalisak Jampit maupun kebun yang di situ Bondo itu, di Kayu Mas itu ya. Setelah difermentasi 36 jam, dicuci bersih adik-adik, dicuci bersih, kemudian dikeringkan sampai kadar air 12%, sehingga menjadi kopi seperti ini adik-adik. Ini kopinya masih ada cangkangnya, masih ada kulit luarnya. Jadi strukturnya kulit luar, kemudian kulit tengahnya ini, kulit baru bijinya ini. Ya, strukturnya seperti itu. Nah, perbedaan dirasa adik-adik kalau kopi yang diolah kering dengan diolah basah itu ada tidaknya kemasaman. Jadi kalau adik-adik minum kopi ada rasa masamnya, kecutnya ya, berarti kopi itu diolah secara basah. Arabica biasanya. Tapi bukan kopi masamnya itu bukan karena kopi yang dibuat 2 hari yang lalu diminum sekarang ya. Kopi yang sudah basi itu bukan. Tapi ini memang hasil dari pengolahan yang basah.
wet proses ya. Kalau tadi dry proses, pengolahan yang kering itu. Ya. Nah, kemudian disortasi adik-adik. Disortasi itu dipisahkan berdasarkan ukurannya. Adik-adik nanti bisa melihat di sini alat sortasinya. Itu pakai mesin yang bergerak ini ya. Diayak tapi mesinnya bergerak. Nanti yang kecil itu akan jatuh ke ayaan yang paling bawah, yang sedang itu akan berhenti di tengah-tengah, yang tidak lolos itu tetap di atas ayaan paling atas ya, karena ada susun 3 itu ya. Yang atas berarti yang besar-besar, kemudian yang tengah itu yang medium, yang paling kecil, yang turun di bawah itu yang kualitasnya paling rendah itu. Ya. Kemudian dari situ kopi itu nanti bisa diolah lebih lanjut ya. Ini bisa langsung disangrai. Kalau di rumah tangga, di tempat kita, ibu kita, nenek gitu ya, kita kalau masak kopi itu cukup disangan gitu ya, pakai wajan yang tidak pakai wajan tanah atau pakai wajan logam itu, digoreng, bahkan kadang-kadang dicampur dengan beras jagung, dengan jahe ya, dengan kelapa katanya biar gurih gitu ya. Baru nanti ditumbuk jadilah minuman herbal gitu ya. Dan gorengnya biasanya sampai hitam. Kalau tidak hitam katanya tidak minum kopi. Ya. Nah, sayangnya kadang-kadang ada yang memproduksi kopi jitu. Kopinya siji, jagungnya pitu. Ya. Jadi rasa kopinya tidak terlalu kuat, jagungnya saja yang terasa kuat gitu ya. Ini yang terjadi atau dilakukan oleh rumah tangga. Tapi kalau di sini adik-adik, kami tidak hanya memproduksi kopi bubuk ya, kopi bubuk seperti ini, tapi juga memproduksi kopi yang instan ya, instan. Jadi yang kopi yang kalau diseduh itu tidak ada ampasnya, kita tidak perlu pakai saringan lagi. Itu ada prosesnya ya, ada prosesnya. Nah, penyangreannya seperti ini adik-adik biasanya. Setelah di roasting ya, itu seperti ini. Ini yang paling bagus, yang tidak terlalu hitam gitu, dia agak coklat saja. Kemudian Puslikoka juga memproduksi kopi yang minim kafein. Kopi yang minim kafein, yang kami beri nama komik. Komik adik-adik itu kenalnya sebagai obat batuk ya. Komik. Di sini komik itu singkatan adik-adik, kopi minim kafein. Jadi biji kopi ini kan kandungan kafeinnya, bahan aktifnya antara 1,75 sampai 2,5% ya. Ini kita turunkan sampai menjadi kira-kira 0,5% saja. Sehingga bagi penikmat kopi, pencinta kopi tapi ada masalah dengan jantung, itu bisa tetap menikmati minuman kopi tanpa khawatir jantungnya deg-degan ya, berdeg gitu ya. Seperti kita kalau saya dulu masih muda ya, mau ketemu pacar itu berdeg gitu ya. Itu mungkin ada juga ya. Jadi kadar kafeinnya itu diturunkan. Sama seperti di tembakau, adik-adik. Tembakau itu nikotin, dia kandungan bahan aktifnya yang paling besar kan nikotin. Itu diturunkan nikotinnya menjadi seperti rokok putih namanya ya. Rokok yang tidak kretek tapi rokok yang ada filternya itu. Itu seperti itu. Untuk kopi seperti itu ya. Jadi sangat sederhana dari untuk pengolahan hilir kopi itu cukup seperti itu. Di rumah tangga itu sudah bisa melakukannya. Nah, yang agak complicated adik-adik itu adalah yang agak ribet itu pengolahan kakao. Mungkin adik-adik ada yang tanya apa bedanya kakao dan coklat itu loh. Ada yang nyebut pohon coklat mungkin ya, ada yang nyebut pohon kakao. Kalau di kami, menurut kami, kakao itu sebutan untuk pohonnya, untuk buahnya, ya, untuk buahnya, sama untuk bijinya.
Tapi kalau sudah menjadi permen, dia tidak menjadi permen kakao, tapi permen coklat. Ya, minuman coklat. Jadi kalau sudah menjadi bentuk-bentuk yang terakhir di hilir itu menjadi coklat. Nah, adik-adik udah tahu ya buah kakao itu ya? Biasanya anak-anak Banyuwangi itu udah familiar ya, udah terbiasa melihat buah kakao itu seperti apa. Yang jelas adik-adik, di Indonesia itu ada 2 jenis kakao. 2 jenis kakao ya. Kakao mulia dan kakao linda. Kakao mulia itu kakao yang ditanam PTPN 12 di Banyuwangi itu, di wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Itu warna daging bijinya itu putih adik-adik. Putih ya. Kalau kakao yang ada di sini sebagian besar adalah kakao linda. Linda. Kakao linda. Itu daging bijinya warnanya ungu. Nah, kakao mulia itu lebih istimewa adik-adik. Makanya sering disebut sebagai fine flavor cocoa. Kakao yang punya aroma lebih baik, sehingga ini dicampurkan untuk industri makanan itu. Dan yang punya hanya PTPN 12 di Indonesia. Rakyat tidak ada yang membudidayakan itu. Nah, kakao yang sudah masak itu dicirikan, ditandai dengan perubahan warna kulit ya. Jadi kalau warna kulit awalnya itu merah, dia akan berubah menjadi jingga atau oranye. Ya. Kalau warna buah mudanya hijau, dia akan berubah menjadi kuning. Itu tandanya udah masak. Nah itu kita panen, ada ya. Kita panen, kita bawa ke pabrik, kita pecah, kita pisahkan antara kulitnya dengan bijinya. Kalau panennya sedikit, bisa dengan tenaga manusia. Dipecahnya itu dengan sabit, dipukul gitu ya. Yang penting dia bisa pecah, bisa terpisah kulit dan bijinya. Tapi kalau di sini ada panennya, kalau panennya lumayan banyak, bisa 10.000 buah per hari misalnya. Kami ada mesin, namanya mesin pemecah buah, pot breaker namanya, ada. Nanti ada bisa melihat di sini, pot breaker. Itu bisa dipecahkan per jamnya bisa 3.000 sampai 5.000 buah. Ya, itu bisa dilakukan oleh mesin itu, sehingga lebih cepat ya. Kalau panen 10.000 dalam waktu 3 jam, kurang dari 3 jam itu sudah bisa pisahkan semuanya antara kulit dan bijinya. Nah, kita udah dapatkan bijinya tadi ada ya, biji kakao. Itu kemudian kita masukkan ke kotak fermentasi. Sama seperti kopi yang diolah basah tadi, masukkan kotak fermentasi. Di sana selama 5 hari kita biarkan tumpuk itu di kotak fermentasi. Ada nanti juga bisa melihatnya di pabrik ya. Dibiarkan 5 hari, tujuannya adalah untuk membentuk aroma dan cita rasa coklat. Jadi tujuan fermentasi itu adalah untuk membentuk senyawa yang nanti membentuk aroma dan cita rasa coklat. Jadi kalau tidak difermentasi, adik-adik, biji kakao setelah dia lepaskan dari buahnya langsung dijemur atau disangrai, itu tidak akan keluar aroma dan cita rasa coklatnya. Sehingga tidak layak kalau kita menjual biji seperti itu ke pabrik makanan coklat di Ceres misalnya, atau di Mayora gitu ya, di Bandung itu tidak akan laku karena tidak ada aroma dan cita rasa coklat itu. Nah, tadi setelah difermentasi 5 hari ada ya, 2 hari, kemudian dibalik 3 hari lagi, kemudian dikeringkan, kadar airnya 7%. Kalau kopi tadi dikeringkan kadarannya berapa persen? 12, pinter ya, 12%. Kalau ini 7%. Kalau kakao harus dikeringkan 7%. Ini bisa menggunakan sinar matahari, bisa menggunakan alat mesin pengering. Kemudian disortasi sama adik-adik, dipisahkan berdasarkan ukuran bijinya, kecil, sedang, besar ya. Kenapa perlu dipisahkan itu? Karena itu menunjukkan mutu yang paling besar itu mutu 1,
yang sedang itu 2, yang kecil itu 3. Itu kalau dicampur, kalau disangrai nanti yang kecil sudah gosong, yang besar masih belum masak ya. Sehingga harus seragam. Nah, bagaimana kita mengolahnya menjadi makanan atau permen coklat? Dari sini startnya ya, mulainya dari sini. Ini disangrai dulu adik-adik. Ya. Ini masuk ke mesin penyangrai. Masuk ke mesin penyangrai, suhunya sekitar 100 derajat ya, 100 derajat, 105 derajat. Sekitar 10 menit saja. Di mesin sangrai biasanya kita akan mencium aroma coklat itu. Di pabrik nanti adik-adik bisa membuktikan. Ini disangrai selama 10 menit di suhu sekitar 100 ya. Kemudian dipisahkan, masuk ke mesin deseller namanya, mesin pemisah kulit dan daging bijinya. Jadi ketika masuk ke mesin deseller tadi, langsung akan dilakukan 2 pekerjaan sekaligus oleh mesin itu, mengupas kulitnya, kemudian mencacah daging bijinya. NIP namanya, NIP itu NIP atau daging biji ya. Nah, dari sini kita perlu mesin lagi. Mesin lagi namanya mesin pemasta. Mesin pemasta, penggiling ya, dari NIP ini masuk ke mesin penggiling, mesin pemasta kasar. Menjadi seperti ini, gumpalan-gumpalan ini karena dingin ya. Tapi kalau pada saat posisi di dalam mesin, dia akan meleleh seperti gulali itu. Ya, seperti gulali karena dia leleh. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam biji kakao itu terkandung minimal 50% lemak. Mengandung 50% lemak atau minyak. Ya. Sehingga kalau kita mau membuat bubuk kakao ya, kita perlakukan seperti kopi, disangrai kemudian langsung ditumbuk, biji kakao nggak akan hancur, dia hanya gepeng saja karena ada lemaknya. Sehingga lemaknya ini harus kita pisahkan ya. Lemaknya harus kita pisahkan dengan mesin pengempa atau mesin pengepres. Kita akan dapatkan cocoa butternya, lemaknya ini ada dia. Ini lemak kakao. Ya. Jadi ketika ini dipres adik-adik akan keluar lemak atau seperti minyak goreng itu cair ya. Suhunya di set sekitar 38 derajat. Dia akan cair. Ini karena sudah beku, bentuknya menjadi seperti sabun atau seperti keju. Ini kalau dicampur gula namanya white chocolate. Coklat putih. Coklat putih itu ini adik-adik. Lemak kakao sama gula. Ya. Enak itu Pak. Ini white chocolate. Ya. Kalau yang ini nanti jadi dark chocolate. Coklat yang gelap ya. Nah, ini banyak rasa pahitnya. Nah, ketika kita sudah mengempa atau ngepres pasta tadi, kita dapatkan lemaknya ini sekitar 40% dari 50% kandungan lemaknya. Kita akan dapatkan ampasnya, bungkilnya ya. Nah, bungkilnya itu kita haluskan, kita ayak menjadi bubuk kakao. Ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, pasta ini merupakan gabungan antara lemak dan bubuk ini, bubuk coklat, bubuk kakao. Nah, ini bisa dibuat untuk aneka kebutuhan kita ya. Puslitoka memproduksi coklat 3-in-1. Bubuk kakao ini udah dicampur gula, campur susu. Seperti Milo itu. Di pasaran itu yang dikenal Milo ya. Ini. Atau langsung kita buat untuk
cake ya, untuk cake atau untuk black forest ya, roti itu campurannya pakai ini itu juga bisa. Nah, kembali ke ini adik-adik, ke cocoa butter ya, lemak kakao. Ini bisa juga untuk lulur. Ini juga untuk lulur ya, untuk menghaluskan kulit ya. Nah, ini untuk scrub gitu ya, itu bisa. Ada salon yang menggunakan produk ini untuk melayani konsumen luluran itu ya. Para artis itu lulurnya pakai ini. Jadi itu ya, satu step bagaimana kita mendapatkan bubuk. Tadi udah ini ya, udah jelas ya. Jadi dari biji disangrai, dipisahkan kulit dan daging bijinya, masuk ke mesin pemasta ya, kemudian dipres, ambil butternya, lemaknya, kemudian ampasnya itu menjadi bubuk ini. Jadi ini sebenarnya limbah ya. Jadi bubuk coklat itu sebenarnya limbah. Kalau di pabrik itu ini limbah. Yang dibutuhkan ininya, yang harganya mahal itu ini. Ya, lemak kakao ini. Ya. Ini yang paling mahal. Jangan terlalu makan coklat, banyak lemak. Nah, bagaimana kalau di sini teknologi untuk membuat permennya, adik-adik. Bahannya dari apa? Bahan untuk membuat permen coklat yang dilakukan di Kushlikoka dan juga pabrik besar sama dengan yang teknologi di sini, itu bahan bakunya itu pasta ini, adik-adik. Jadi gilingan daging biji tadi itu ya. Kalau di sini tidak hanya ini, adik-adik, kami masih campurkan lagi butternya ini ke sini, ke campuran ini. Bisa 60%-nya lagi ke sini. Ya. Sehingga jaminan mutu permen coklat Kushlikoka itu tidak hanya 100% ya, tapi 160%. Sehingga adik-adik nanti bisa membuktikan, bedakan dengan produk sejenis dari pabrik besar itu ya. Ini kata orang-orang lah ya, bukan saya yang mengatakan ya, kata orang-orang. Jadi kalau saya mengatakan nanti kecap nomor 1 ya, kecap selalu nomor 1, nggak ada kecap, iklan kecap itu kami kecap nomor 2, itu nggak ada. Kecap selalu nomor 1. Ini yang mengatakan tamu-tamu kami, bahkan turis asing ya dari luar, itu banyak yang menyatakan permen coklat buatan Kushlikoka tidak kalah dengan produk Belgia. Jadi adik-adik kalau ingin permen coklat yang berkualitas tidak perlu jauh-jauh pergi ke Belgia, ke Swiss ya. Cukup beli di Kushlikoka di kebun ngetek ini, kebun yang tersembunyi ya, di pedukuhan ini aja bisa juga. Nah, tadi saya ulangi ya, bahannya pasta ini masih dicampur dengan lemak ini, campur gula, campur susu ya, kemudian dicampur lecitin. Lecitin itu dari kedelai ya, untuk melembutkan dan mencelapkan. Itu terus dicampur dan dihaluskan adik-adik. Bisa sampai 48 jam menghaluskannya. Jadi pakai ball mill, kemudian pakai konceng ya, mesin konceng, mesin penghalus itu. Kemudian dari situ didinginkan sebentar, dicetak ya, dicetak, kemudian masukkan lagi ke refrigerator, ke kulkas sampai beku dia, kemudian baru dikemas, kemudian dipasarkan itu. Jadi seperti itu. Nah, produk permen Kushlikoka tidak hanya permen biasa, ada yang kami isi dengan mente ya, cashew ya, dengan cashew, atau ada juga coklat jahe ya, coklat jahe. Kopi juga tadi ada kopi jahe, kopi herbalnya dengan kopi ginseng ya, ada juga kopi selain tadi ada kopi. Nah, kami
saat ini adik-adik udah tahun ke-7 atau tahun ke-8 ya, menjalin kerjasama dengan satu perusahaan Jepang ya. Satu perusahaan Jepang untuk mengolah permen coklat di sini. Jadi perusahaan itu mendatangkan biji kakao dari Papua ke sini, biasanya diangkut pakai kontainer ya ke sini, kemudian diolah di sini sampai dikemas, kemudian seluruh produknya itu dikirimkan ke Jepang. Contoh produknya ada di outlet ya, ada di outlet. Harganya lebih mahal dari produknya Buslit Coca. Jadi untuk yang berapa gram itu kecil itu udah 50.000. Kalau produknya Buslit Coca yang 6.000 pun ada ya, 6.000, 19.000 itu ada ya. Jadi itu adik-adik ya, overview tentang kopi dan kakao. Jadi ini menjadi ladang bisnis adik-adik, ladang bisnis kita, kami ya, Buslit Coca untuk bisa eksis karena tidak mendapat dana dari APBN, sehingga kami harus pandai-pandai berbisnis gitu ya, berbisnis supaya menghasilkan uang dan bisa terus menjaga, mempertahankan eksistensi lembaga ini, sehingga sampai 111 tahun pun kami masih bisa terus berkarya untuk Indonesia ya. Saya kira itu dari saya. Dada, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan adik-adik ya. Nanti berikutnya adik-adik akan dipandu untuk kebun, keliling kebun ya, kemudian diteruskan ke pabrik ya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di dalam melayani adik-adik semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.